Pak Menteri memang menyampaikan untuk berkantor dari Bali gitu. Ya sebenarnya sih bukan persoalan ngantor karena substansinya beliau ingin melihat lebih dekat bagaimana kondisi di Bali. Karena cukup sehari ya 2 hari, nggak cukup 2 hari 3 hari, dan beliau langsung sudah bisa melihat fakta di Bali bagaimana ekonomi khususnya pariwisata di Bali sangat lesu sekali. Pertumbuhan Bali akhirnya beliau tahu pasti yang 12,28 itu bukan hanya angka, memang fakta di lapangan kami ajak keliling di atas jam 8 begitu sepinya. Oleh sebab itu beliau mulai menangkap apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga harapan asa pariwisata Bali ini. Sekecil apapun kita lakukan Pak Wakil, itu ajakan beliau, saya setuju. Antara lain ya bagaimana kita memanfaatkan rasa jenuh juga beberapa murid-murid siswa-siswa di Jakarta yang tergabung dalam International School. Ini beliau tawarkan apa ada tempat untuk belajar dari Bali, sebab faktanya hal seperti itu banyak terjadi yang tidak kita ketahui. Satu pejabat yang pindah orang tuanya ke Bali, saya tanya anak-anak apa di mana, saya ajak ke Bali, sekolah di mana, sekolah di Jakarta. Kok bisa di Bali? Sekarang belajar kan dari mana aja bisa. Nah ini salah satu contoh. Kalau 2 orang bisa, kenapa 10 orang tidak bisa? Kalau 10 orang bisa, kenapa 50 orang tidak bisa? Asalkan protokol kesehatan kita lakukan. Nah itulah upaya beliau. Di samping juga beliau sangat sepakat bahwa untuk pengembang pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Itu sudah beliau pegang kuat-kuat. Tidak ada lagi konsep-konsep lain dikembangkan di Bali. Belum ada. Tadinya kami berpikir di kuartal pertama ini akan bisa dibuka, tapi di samping memang kondisi domestik kita memang yang masih fluktuatif, kondisi di daerah asal wisatawan juga masih fluktuatif sekali. Bukan lagi mengatakan second wave, sekarang sudah berbicara tentang gelombang ketiga. Nah, ini tentu ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa pariwisata yang kita harapkan segera kemungkinan besar agak sulit, sehingga kita bagaimana caranya fokus pada wisatawan domestik atau mungkin wisatawan lokal kita di Bali, sebab saya lihat ada beberapa sektor yang masih bisa tumbuh di Bali ini di luar pariwisata. Ya, tidak ada kata lain kecuali kita sabar, mencoba kita mengembangkan potensi-potensi lain, karena kita yang melihat statistik BPS dulu yang sebelum COVID kita ada angka pengangguran 1,6, angka terbaik di Indonesia. Kemudian setelah COVID kita turun ke ranking 18 dengan angka pengangguran 5,6, sehingga ada selisih sekitar 4%. Nah kalau selisih 4% itu kali jumlah penduduk Bali kan sekitar 160 ribuan kira-kira. Penduduk Bali 4 juta lebih sedikit, jadi 160 ribu. Nah kalau kita bandingkan dengan pekerja sektor pariwisata, di hotel saja ada sekitar 500 ribuan bekerja. Artinya ada saudara-saudara kita, apa mereka mungkin pulang ke daerah aslinya, tapi tidak tertutup juga banyak yang sekarang alih profesi di Bali. Mereka tidak mau disebut sebagai pengangguran. Nah, buktinya dari angka 160 ribu, kalau kita bandingkan dengan sektor industri akomodasi saja, itu ada ketimpangan sekitar 340 ribu orang. Berarti itu terserap atau alih profesi dia ke usaha-usaha lain, sehingga mereka tidak dapat dikatakan sebagai pengangguran. Nah ini juga merupakan hal yang positif atas kerja masyarakat Bali yang sangat apresiasi sekali. Mereka tidak mau menyerah, mereka terus berusaha untuk survive di tengah-tengah kesulitan ini.